Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ahmad Asifuki. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membahas dinamika pelanggaran hukum di Indonesia seperti yang kita tahu. Di sini hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, namun kenyataannya masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi. Dan di sini saya akan membahas apa saja jenis pelanggaran hukum itu dan mengapa masih banyak terjadi. Pertama kali saya akan membahas tentang apa itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah setiap tindakan yang melanggar aturan yang berlaku dan bisa yang dikenai sanksi. Sanksinya bisa berupa teguran, denda, hingga hukuman penjara. Secara umum, pelanggaran hukum dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pelanggaran hukum pidana seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, narkoba, dan korupsi. Yang kedua, yakni pelanggaran hukum perdata yang meliputi sengketa tanah, warna prestasi, atau ingkar janji dalam perjanjian, dan serta kasus hutang piutang. Yang ketiga, pelanggaran hukum administratif seperti tidak membayar pajak atau memiliki SIM saat berkendara. Yang keempat, pelanggaran norma sosial, yakni membuang sampah sembarangan, merokok di tempat umum. Lalu, yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran hukum ada beberapa faktor utama yang penyebabnya, yakni kurangnya kesadaran hukum membuat banyak orang tidak tahu atau bahkan tidak peduli terhadap aturan yang berlaku. Faktor ekonomi juga sering meliputi juga sering menjadi alasan seseorang terpaksa pelanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidup. Ya, emangnya kebutuhan ekonomi sangat penting bagi manusia. Eh, Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi seperti penjahat yang melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu, kurangnya penegakan hukum di Indonesia juga menjadi pemicu di mana hukum yang lemah membuat orang tidak takut untuk melanggar aturan. Dampak dari hukum tentu sangat merugikan, baik bagi individu maupun banyak masyarakat. Pelanggaran hukum dapat merusak ketertiban dan keamanan, menurunkan kepercayaan terhadap aparat hukum, juga menjadi pemicu serta menghambat pembangunan negara. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengurangi pelanggaran hukum. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi penegakan hukum yang tegas dan adil. Ini sangat penting agar masyarakat merasa adanya keadilan. Selain itu, pendidikan karakter sejak dini perlu diharapkan agar generasi juga memiliki pemahaman yang baik tentang hukum. Tak kalah penting, meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Saya maksud pelanggaran hukum adalah masalah yang serius yang harus kita atasi bersama sebagai warga negara yang baik. Mari kita patuhi aturan dan ikut serta dalam keadilan. Semoga dengan kesadaran dan kepatuhan kita, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih tertib dan damai. Jadi itu pesan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.